Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran IPA bersama Miss Dini. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi cara reproduksi pada tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan proses yang terjadi setelah fertilisasi. Yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan langkah-langkah perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bagaimanakah cara tumbuhan berkembang biak? Sama seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui, tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae yaitu tumbuhan biji tertutup. Nah, pada Angiospermae ini mempunyai alat reproduksi berupa bunga dengan bakal biji yang terletak di dalam bakal buah. Sedangkan kalau Gymnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka, karena bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara generatif, dan yang kedua itu secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang membutuhkan alat sel kelamin jantan dan alat kelamin pria melalui proses fertilisasi. Nah, pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, itu perkembangbiakan secara generatif terjadi pada bunga. Masih ingatkah kalian bagian-bagian dari bunga? Seperti yang bisa kalian lihat pada layar, di situ ada bagian-bagian bunga. Nah, di dalam perkembangbiakan secara generatif itu ada beberapa cara. Yang pertama, melalui penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, fungsi penyerbukan itu sendiri yaitu untuk memudahkan serbuk sari menempel pada kepala putik. Nah, ini adalah gambar perkembangan secara generatif. Serbuk sari nantinya akan jatuh ke kepala putik dan terjadi penyerbukan. Lalu pada serbuk sari akan tumbuh buluh serbuk sari akan tumbuh buluh menuju ruang bakal biji dan terjadilah pembuahan. Lalu terbentuklah zigot. Bakal biji akan membentuk biji yang nantinya akan diselimuti daging buah, dan dari biji tersebut akan tumbuh tanaman baru. Nah, penyerbukan sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan perantaranya, itu ada anemogami. Nah, anemogami ini proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya seperti bunga padi, rumput, dan jagung. Lalu yang kedua ada dengan entomogami atau bantuan serangga. Nah, contohnya itu pada bunga dibantu oleh lebah. Yang ketiga ada ornitogami, perkembangbiakan yang dibantu oleh burung. Yang keempat ada chiropterogami, perkembangbiakan yang dibantu oleh kelelawar. Lalu berdasarkan serbuknya, penyerbukan dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami. Dan yang keempat ada penyerbukan basta atau hibridogami. Bisa kalian baca di layar.
Cara yang kedua yaitu pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi ini yaitu peristiwa peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, proses ini hanya dapat terjadi antara bunga yang sejenis. Pada gambar bisa kalian lihat, setelah penyerbukan, itu kepala putik menghasilkan serbuk sari. Lalu serbuk sari ini berjalan menuju akal biji. Dan nantinya akan berubah menjadi dua, yaitu inti vegetatif dan generatif. Nah, di dalam ruang biji, terjadi proses untuk membentuk sel telur atau ovum. Sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan satu sel megaspora. Selanjutnya, sel megaspora atau kandung embrio mengalami pembuahan atau mitosis. Nah, selanjutnya inti sperma membuahi sel telur lalu membentuk zigot atau lembaga. Nah, setelah pembuahan selesai, maka benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu dan gugur. Sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi dinding yang dilindungi oleh dinding bakal buah, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Cara yang ketiga yaitu melalui penyebaran biji. Proses perpindahan biji pada tumbuhan dari tumbuhan induknya. Ada 5 cara utama penyebaran biji, yaitu yang pertama karena gravitasi. Proses penyebaran biji yang paling sederhana bagi tumbuhan, yaitu melalui gravitasi. Jika buah matang atau sudah terlalu berat, maka buah akan terlepas dari tangkainya, sehingga buah menjadi cara untuk menyebarkan biji. Yang kedua, yaitu penyebaran biji oleh angin atau anemokori. Contohnya seperti bunga dan dandelion. Pada bunga dan dandelion, mahkota bunga berwarna kuning. Ketika daun bunga gugur, kepala bunga akan naik, lalu berubah menjadi bola-bola putih. Nah, bola-bola ini menunggu datangnya angin. Benih pada bola-bola putih berbentuk seperti parasut yang ringan, sehingga tiupan kecil angin mampu membawanya ke wilayah baru. Yang ketiga, oleh air. Contoh tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan cara hidroporik adalah tumbuhan yang hidup di hutan, bakau, atau mangrove. Nah, ini contoh gambar anemokori, bunga dan dandelion. Penyebaran biji yang keempat yaitu oleh hewan atau zookori. Nah, zookori itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama dibantu oleh serangga, lalu kelelawar, burung, dan mamalia. Contoh penyebaran dengan cara memokori adalah penyebaran tanaman kopi yang dibantu oleh luwak. Yang kelima, yaitu oleh manusia atau antropokori. Nah, penyebaran ini dibagi menjadi dua, yaitu penyebaran secara sengaja. Contohnya, yaitu penyebaran biji yang terjadi sesuai dengan kepentingan manusia. Contohnya kopi dan kelapa sawit yang sekarang dapat tumbuh di Indonesia. Lalu yang kedua, penyebaran secara tidak sengaja. Nah, penyebaran ini terjadi karena tanpa sengaja terbawa atau menempel pada baju. Cara yang keempat yaitu perkecambahan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Nah, pada perkecambahan tergantung kepada kondisi lingkungan di sekitar benih, yaitu ketersediaan air, suhu, dan konsentrasi oksigen. Pada perkecambahan ada dua tipe, yaitu perkecambahan epigeal dan hipogeal. Epigeal yaitu kecambah nanti akan menghasilkan tiledon dan epikotil keluar dari kerangka biji, lalu naik ke atas permukaan tanah. Sedangkan hipogeal, epikotilnya ini nanti akan
muncul ke atas tanah, tetapi bijinya ini masih di dalam tanah ya. Kotyledon dan hipokotilnya masih di dalam tanah. Lalu mengembangbiakan tumbuhan neosperma ini secara vegetatif. Reproduksi aseksual pada tumbuhan yang dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, yang merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa melibatkan manusia. Yang pertama, yaitu ada umbi batang. Ada umbi batang, batangnya itu tumbuh di dalam tanah. Nah, fungsi umbi ini yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contoh tanaman umbi batang yaitu kentang, lengkuang, dan ubi jalar. Lalu yang kedua ada rizoma atau akar tinggal. Nah, akar tinggal ini di mana batang dapat tumbuh dan menjalar di bawah permukaan atau di dalam tanah. Nah, contohnya yaitu tanaman jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Lalu ada umbi lapis. Nah, umbi lapis yaitu pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhan umbi lapis yaitu ada bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakul. Yang keempat, yaitu ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh umbi akar yaitu singkong, wortel, dan lobak. Yang kelima ada stolon atau geragi. Nah, stolon ini batangnya tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Contoh tanamannya yaitu stroberi, arbe, dan rumput. Lalu yang keenam ada tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induk tumbuhan, sehingga membentuk rumpun. Nah, contohnya yaitu tebu, bambu, dan pisang. Lalu ada tunas adventif. Tunas adventif ini tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek. Lalu yang kedua, vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini perkembangbiakan yang terjadi akibat adanya campur tangan manusia dengan tujuan untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki mutu tinggi, antara lain seperti buahnya yang banyak, akarnya yang kuat, dan ketahanan terhadap penyakit. Yang pertama yaitu ada mencangkok. Keuntungan dari mencangkok sendiri yaitu dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya yaitu tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Yang kedua ada menempel atau okulasi. Okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Contohnya okulasi pada bunga mawar, yang nantinya akan menghasilkan dua warna atau lebih. Yang ketiga ada menyambung atau mengentel. Menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Nah, tumbuhan yang dapat disambung antara lain yaitu kopi, mangga, dan durian. Yang keempat, ada cara merunduk. Merunduk atau layering, yaitu cara merundukkannya tanaman ke dalam tanah, agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak.
Contoh tanaman yang bisa dirunduk yaitu tanaman arbei, stroberi, dan anggur. Lalu yang terakhir itu ada stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan itu sendiri. Tidak semua tumbuhan dapat distek. Contoh tumbuhan yang dapat distek yaitu singkong dan mawar. Nah, berikut materi tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif tumbuhan Angiospermae. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif dan generatif tumbuhan Gymnospermae. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.